Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulidia Islamiyanti, NIM 315 dari kelas Akuntansi 5F. Di sini saya akan menjelaskan chapter 6, yaitu Gaining an Understanding of the Client System of Internal Controls. Yang pertama kita akan membahas tentang pengendalian internal. Nah, di sini kita akan membahas tentang mengapa pemahaman pengendalian itu penting, karena pada dasarnya ketika pengendalian tersebut efektif, suatu organisasi akan lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang pengendalian internal itu sendiri. Nah, pengendalian internal itu sendiri merupakan suatu konsep yang sangat luas dan mencakup suatu elemen organisasi, sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugas-tugasnya. Di sini, pemahaman pengendalian internal sendiri penting dilakukan untuk dapat melakukan penilaian awal terhadap risiko pengendalian. Risiko pengendalian merupakan suatu komponen kunci dari penilaian risiko audit secara keseluruhan dan memberikan bukti yang mempengaruhi strategi yang dihasilkan oleh seorang auditor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal sendiri merupakan suatu penghubung pemahaman antara auditor tentang mengapa pengendalian itu penting, serta isu-isu yang dirancang untuk dicegah. Nah, di sini terdapat 7 pengendalian internal yang diterima secara umum yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif. Yang pertama, nyata. Nyata di sini terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua, bertujuan untuk direkam. Di sini terdapat pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan pencatatan suatu organisasi. Tujuan yang ketiga yaitu berharga. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi, yaitu transaksinya harus akurasi dan penilaian dan alokasi asersi. Tujuan yang keempat yaitu diklasifikasi. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima yaitu diringkas. Diringkas di sini terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam yaitu diposting. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu tepat waktu. Terdapat pengendalian ini untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar, itu sesuai tepat waktu. Pengendalian internal tingkat entitas. Pengendalian internal tingkat entitas sendiri terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua proses penilaian risiko entitas, yang ketiga sistem informasi, yang keempat aktivitas pengendalian, dan yang terakhir pemantauan pengendalian. Yang pertama, kita akan membahas tentang lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian sendiri menetapkan dari suatu entitas dan pengaruh kesadaran pengendalian dari orang-orang tersebut. Nah, di sini lingkungan pengendali sendiri terdapat beberapa elemen. Yang pertama, komunikasi dan penegakan integritas dan nilai etika. Nah, di sini integritas dan nilai-nilai etika sendiri merupakan suatu elemen yang penting dari lingkungan pengendalian yang memengaruhi desain, administrasi, dan pemantauan proses utama. Integritas dan perilaku etis
merupakan suatu produk dari standar etika dan perilaku organisasi. Bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan bagaimana standar tersebut dipantau dan ditegakkan dalam aktivitas bisnis tersebut. Mereka juga mencakup komunikasi, nilai, dan standar perilaku organisasi kepada personel melalui pernyataan kebijakan dan kode etik. Yang selanjutnya yaitu komitmen terhadap kompetisi. Nah, komitmen manajemen terhadap kompetisi mengacu pada pertimbangan tingkat keterampilan yang diperlukan untuk pekerja tertentu dalam organisasi dan memastikan bahwa staf dengan keterampilan yang dibutuhkan dipekerjakan dan disesuaikan dengan pekerjaan yang tepat. Selanjutnya yaitu partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lingkungan pengendalian organisasi dipengaruhi secara signifikan oleh dewan direksi dan pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas tersebut. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan entitas tersebut. Dalam menentukan keefektifan partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, khususnya dewan direksi, seorang auditor mempertimbangkan independensi dewan dari manajemen, pengalaman anggotanya, luas keterlibatan, dan pemeriksaan aktivitas manajemen sehari-hari. Selanjutnya yaitu filosofi manajemen dan gaya operasionalnya. Di sini pemahaman tentang filosofi dan gaya operasi manajemen diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap manajemen terhadap pengendalian internal tersebut, serta pemahaman ini dapat memengaruhi penilaian seorang auditor tentang bagaimana manajemen membuat penilaian dan estimasi akuntansinya. Yang selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri menyediakan kerangka kerja di mana aktivitasnya untuk mencapai suatu tujuan seluruh entitas yang telah direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, maupun dipantau. Menetapkan struktur organisasi termasuk mempertimbangkan bidang utama, wewenang, dan tanggung jawab, serta kesesuaian jalur pelaporan. Yang keenam yaitu menetapkan wewenang dan tanggung jawab. Penetapan wewenang dan tanggung jawab mencakup bagaimana wewenang dan tanggung jawab untuk aktivitas operasi tersebut ditetapkan, dan bagaimana hubungan pelapor dan hierarki otorisasi ditetapkan. Ini juga mencakup kebijakan dan komunikasi yang diarahkan untuk memastikan semua karyawan memahami tujuan organisasi tersebut serta mengetahui bagaimana peran dan tindakan individu mereka berkontribusi pada tujuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia sendiri berkaitan dengan perekrutan, pelantikan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, dan kompensasi karyawan. Sebagaimana dibahas di atas, kompetensi dan integritas karyawan suatu entitas merupakan suatu elemen yang penting dari lingkungan pengendalian tersebut. Oleh karena itu, kemampuan organisasi untuk merekrut dan mempertahankan karyawan yang kompeten dan bertanggung jawab sangat bergantung pada kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses penilaian resiko entitas. Nah, di sini semua entitas akan menghadapi resiko di semua tingkat dalam suatu organisasi. Resiko tersebut akan mempengaruhi kemampuan entitas dalam bertahan hidup, bersaing, tumbuh, dan meningkatkan kualitas produk mereka. Nah, selain di sini, proses penilaian resiko entitas merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis. Untuk tujuan pelaporan keuangan, proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku entitas.
Nah, di sini proses penilaian risiko organisasi berbeda dengan pertimbangan risiko auditor. Tujuan proses penilaian risiko entitas sendiri untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengelola risiko yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai suatu efektivitas dalam operasi. Dalam audit, tujuannya yaitu untuk menilai kombinasi risiko inherent, pengendalian, dan deteksi untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Risiko ini sendiri dapat muncul atau berubah sebagai akibat dari banyaknya perubahan pada organisasi dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem informasi dan komunikasi. Di sini peran sistem informasi dan komunikasi adalah untuk menangkap dan bertukar informasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengendalikan operasi suatu entitas. Nah, kualitas informasi dan komunikasi sendiri mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat suatu keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan dalam menyusun laporan keuangan yang andal. Informasi ini dibutuhkan di semua tingkat entitas untuk menjalankan bisnis dan untuk membantu pencapaian tujuan pelaporan keuangan operasi dan kepatuhan. Informasi ini diidentifikasi, ditangkap, diproses, dan dilaporkan oleh sistem informasi. Sistem informasi sendiri dapat berupa komputerisasi, manual, ataupun kombinasi dari keduanya tersebut. Nah, seorang auditor paling tertarik pada sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk memulai dan mencatat transaksi, saldo, dan peristiwa pada akhir akan tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian sendiri merupakan suatu kebijakan, prosedur yang membantu memastikan apakah arahan manajemen tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nah, di sini secara umum, aktivitas sendiri yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, tinjauan kinerja. Kegiatan pengendalian ini mencakup tinjauan kinerja aktual versus anggaran, perakiraan dan kinerja periode sebelumnya, dan menghubungkan kumpulan data yang berbeda satu dengan yang lainnya, bersamaan dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. Selanjutnya yaitu memproses informasi. Berbagai pengendalian dilakukan untuk memeriksa keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi dalam lingkungan pemrosesan informasi. Pengendalian ini biasanya dilakukan secara manual maupun otomatis. Selanjutnya yaitu pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aset termasuk pengamanan yang memadai atas akses ke aset dan catatan, dan perhitungan dan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada catatan pengendalian. Yang terakhir yaitu pemisahan tugas yang tidak sesuai. Konsep bahwa tidak ada satu karyawan atau kelompok karyawan yang berada dalam posisi untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penipuan dalam menjalankan tugas secara normal. Selain itu, pengendalian atas pemrosesan transaksi tersebut tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama yang bertanggung jawab untuk mencatat atau melaporkan transaksi tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan menugaskan orang yang berbeda tanggung jawab untuk mengontorisasi transaksi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemantauan pengendalian. Pemantauan pengendalian sendiri merupakan tanggung jawab penting manajemen, yaitu untuk memantau pengendalian, untuk menilai pengendalian tersebut, apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang dimaksudkan dan dimodifikasi untuk perubahan kondisi secara tepat waktu.
Pemantauan sendiri merupakan suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendali internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi. Nah, di sini sebagian besar informasi yang digunakan dalam pemantauan dihasilkan oleh sistem informasi entitas. Salah satu aktivitas pemantauan yang paling umum adalah fungsi auditor internal. Ketika memperoleh pemahaman tentang proses pemantauan klien di tingkat entitas, faktor-faktor seperti berikut biasanya dipertimbangkan. Yang pertama, aktivitas evaluasi berkala atas pengendalian internal yang dilakukan, sejauh mana personalnya, sejauh mana komunikasi dari pihak eksternal, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, sering terdapat batasan tentang kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit. Selain itu, serangkaian tidak praktis bagi organisasi yang lebih kecil untuk membuat jejak pengendalian internal. Namun, terlepas dari batasan ukuran entitas tersebut, pengendalian internal tersebut tetap masih ada. Resiko pengabaian manajemen dapat dikurangi dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi. Namun, jika tidak ada prosedur atau pengendalian seperti itu, resiko pengabaian manajemen perlu dikurangi dari perspektif audit dengan pelaksanaan proses audit tambahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengendalian internal tingkat transaksi. Nah, pengendalian tingkat transaksi sendiri merupakan suatu pengendalian yang merespon hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi tersebut. Nah, mereka juga harus cukup sensitif untuk mencegah terjadinya kesalahan atau untuk mendeteksi kesalahannya, kemudian melaporkannya untuk diperbaiki secara tepat waktu. Nah, di sini ada dua contoh transaksi, yaitu yang pertama contoh aliran transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan ini meliputi pemrosesan pemesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, pelanggan faktur, dan pencatatan penjualan serta piutang dagang. Contoh yang kedua yaitu contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Nah, biasanya perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan dan mencatat pergerakan fisik persediaan tersebut. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan tersebut. Neraca persediaan dapat mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sedangkan biaya penjualan sendiri dapat mencakup pembelian persediaan, menambah biaya dan overhead, mengurangi biaya penjualan untuk setiap persediaan yang tersisa, dan mentransfer nilai persediaan yang ada dari buku besar persediaan di lembar 1. Mendokumentasikan pengendalian internal. Di sini, seorang auditor sebelum melakukan pengujian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Di sini ada beberapa bentuk dokumentasi yang paling umum dan sering digunakan. Yang pertama, narasi. Narasi sendiri merupakan suatu dokumentasi yang paling umum atau sering digunakan. Nah, di sini melibatkan seorang auditor yang akan menjelaskan dengan kata-kata setiap langkah aliran transaksi dari awal hingga akhir. Dokumentasi yang kedua yaitu diagram aliran dan diagram logika. Dokumentasi ini biasanya digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Ini melibatkan seorang auditor akan meringkas dalam bentuk diagram aliran atau kotak setiap langkah-langkah
aliran transaksi dari awal hingga akhir. Diagram aliran ini tidak sering digunakan karena biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk disiapkan daripada narasi atau daftar periksa. Nah, sedangkan diagram logika sendiri di sini lebih umum karena mereka memberikan perspektif visual dengan aliran transaksi dan kontrol utama di seluruh aliran yang sering lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pengulas. Selanjutnya yaitu kombinasi narasi dan diagram alur. Di sini, dokumentasinya biasanya dibagi menjadi dua. Dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Sisi flowchart menyoroti kegiatan utama dari inisiasi hingga pelaporan, sedangkan kolom naratif berisi rincian tentang apa yang terjadi dalam arus transaksi tersebut. Yang terakhir yaitu daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya. Di sini, daftar teknik lain yang digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian. Hal ini sangat membantu dalam industri yang auditornya mungkin tidak secara pribadi mengenal audit, atau ketika auditor yang kurang berpengalaman merasa sulit untuk mengidentifikasi pengendalian kritis tersebut. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Di sini, hasil penting lainnya dari suatu pemahaman sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh klien, yaitu kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kelemahan dan kekuatan yang diamati. Nah, di sini terdapat beberapa pengamatan yang dilakukan oleh seorang auditor akan berkaitan dengan pengendalian yang tidak secara langsung relevan dengan audit tersebut. Nah, tingkat pertimbangan profesional yang signifikan diperlukan ketika memutuskan apakah observasi pengendalian internal tersebut sebenarnya relevan dengan audit dan harus diuji. Seorang auditor perlu mengomunikasikan masalah kepentingan tata kelola sesegera mungkin pada tingkat tanggung jawab yang sesuai, termasuk kelemahan yang signifikan dalam desain atau pengimplementasian pengendalian internal. Karena alasan utama inilah seorang auditor mempersiapkan apa yang sering disebut dengan surat manajemen. Surat manajemen. Surat manajemen merupakan suatu penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada klien. Hal ini memberitahukan klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Nah, di sini ada pertimbangan profesional yang signifikan yang sangat diperlukan dalam memutuskan apakah kelemahan yang teridentifikasi cukup signifikan untuk menjamin suatu komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, di sini ketika seorang auditor mengidentifikasi resiko kesalahan penyajian material yang tidak dikendalikan oleh entitas, jika menurut pertimbangan auditor terdapat kelemahan material dalam rancangan atau penerapan pengendalian internal entitas, mereka diharuskan untuk mengomunikasikan kelemahan tersebut sesegera mungkin bagi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.